Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ejet, lagi di jalan seperti biasa. Sayang kalau kita nggak pakai sambil diskusi ya. Saya nggak nyetir ya. Tuh, suka ada yang bilang, hati-hati bang, jangan sambil nyetir. Nggak, saya ada di samping bus supir ya. Yang nyetir ini ibu-ibu, calon ibu. Ya, sahabat Ejet, pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sosok seorang Anies Rashid Baswedan yang makin kesini makin memperlihatkan ketegasannya ya. Makin memperlihatkan nih bahasa saya, bukan makin tegas. Karena kalau ketegasan itu sifatnya relatif menetap, itu menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Anies Jos apa Samsul Huda. Nah, kalau sudah menjadi pola dari kepribadian, maka dia relatif sudah menetap dan sulit diubah. Kalau berdasarkan pendekatan psikoanalisis, maka manusia itu terbentuk sejak golden age ya, 0 sampai 5 tahun. Jadi apa yang ditujukan seseorang di usia dewasanya itu bisa dilihat potretnya dari 5 tahun pertama kehidupan seorang bayi. Jadi termasuk itu sifat-sifat kepribadian, ketegasan, kemampuan berpikir, kendalian emosi dan segala macam. Jadi kalau kita lihat kenapa Anies gayanya seperti itu, serius, tenang, tuntas dalam menyelesaikan pekerjaan, ya kita potret dari kehidupan 5 tahun pertama seorang Anies. Memotretnya dari mana? Dari siapa yang mempengaruhi? Ya tentu orang tuanya. Nah itu kan yang menarik. Jadi kapan-kapan kita diskusi lah ya tentang bagaimana seorang Anies dididik di 5 tahun pertama gitu. Sehingga bisa menjadi bahan lah minimal misalkan buat teman-teman kita yang bergelut di bidang psikologi misalkan ya, untuk itu dijadikan sebuah referensi minimal begitu. Oke, sekarang kita kembali ke topik. Kabar menarik di kemarin ya, kelihatan ya. Di hadapan pengurus PWI, Anies singgung putusan MK hingga data KPU bocor sebabkan kepercayaan turun. Nah, makin kesini Pak Anies makin sering kemudian menyikapi, merespon situasi-situasi yang terjadi yang tentu kita ingat lah ya, kalau pendukungnya itu dari dulu kita suka agak gregetan juga, ini kenapa Pak Anies nggak berespon, kenapa? Ya tentu saya kira disesuaikan juga dengan keadaan dan posisinya. Hari ini saya kira sudah semakin aman, tahu persis kan bagaimana upaya penjagalan seorang Anies Baswedan bertubi-tubi bahkan sejak beliau menjadi gubernur. Formula E, wah luar biasa. Banyak cerita di luar yang beredar hari ini, bagaimana penjagalan Formula E itu dahsyatnya luar biasa, sampai ke detail-detailnya, sampai ke penyediaan peralatannya aja dijegal. Ini nggak banyak orang tahu gitu. Taunya dipermasalahkan aja Formula E oleh KPK. Ketua KPK-nya sekarang jadi tersangka, luar biasa kan? Dari situ aja kita bisa lihat ya, mana yang betul-betul bekerja, mana yang betul-betul hanya mendapatkan berupaya mencari simpatik. Nah, di sisi inilah kemudian kita melihat bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan ini di depan Persatuan Wartawan Indonesia menghadiri dialog dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional kemarin hari Jumat. Di acara tersebut Anies memaparkan beberapa persoalan yang ditanyakan para panelis. Jadi ini bentuknya tanya jawab. Salah satu topik yang ditanyakan adalah penguatan demokrasi dan penegakan hukum. Anies menegaskan bahwa pilar penting dalam demokrasi adalah trust atau kepercayaan. Ya, dan dalam banyak kehidupan kita juga begitu ya. Ketika kepercayaan itu tuh sudah turun, apalagi sampai ke titik nadir, selesai itu hubungan apapun ya, hubungan bisnis, hubungan pertemanan, persahabatan, segala macam ya, tentu terkait juga dalam pengelolaan sebuah negara. Apa itu bisa kemudian dieliminir? Bisa. Kita lihat pemerintah yang kemarin
termasuk hari ini. Itu kan kerjanya begitu, dipoles terus. Ada kerusakan, dipoles seperti jadi kebagusan. Itu terjadi di hampir semua bidang. Nah, apakah ini mau diteruskan? Kan tidak. Kalau ini diteruskan ya hancur lah. Makanya siapa yang bilangnya Gus Muhaimin, kalau Amin nggak menang hancur negeri ini. Ya karena kita lihat indikasinya terlalu nyata. Proyek-proyek dipaksakan. Bagaimana kita lihat IKN sebegitu tidak masuk akalnya dalam berbagai aspek, terus saja dipaksakan. Akhirnya ya kita bilang terbengkalai belum lah ya, tapi kan arah-arahnya ke sana. Dikatakan ada berapa puluhan ratusan investor asing antri pengen nyimpen uang di IKN. Baru kemarin kita dengar belum ada satupun investor asing yang masuk ke IKN. Ya Allah, gimana ini ceritanya? Kan itu ya polesan lagi dan dipoles terus. Ini ibarat kalau mobil tuh bodinya udah hancur lebur, kemudian didempul, rusak lagi, dempul aja terus setebal mungkin. Akhirnya satu saat itu akan jatuhnya bersamaan itu bukan hanya satu dua elemen, tapi nah inilah resiko yang terlalu besar kita tanggung. Taiwan hadir, terima kasih ya. Taiwan jam berapa ya sekarang? Ciranjang, Cianjur hadir Kang, mantap. Amin, bakal menang mutlak satu putaran. Amin ya. Menang satu putaran tentu bukan pekerjaan mudah dan gampang. Kita lihat ada paslon yang uangnya tidak berseri, unlimited, dan melakukan berbagai cara. Sampai kabar terakhir kemarin kan KPU memutuskan merubah format debat. Kalau dulu itu zaman yang lalu-lalu dari 2009, 2014, 2019, format debat itu 2 kali debat capres, 1 kali debat cawapres, 2 kali lagi debat capres cawapres. Nah, jadi porsinya gitu ya, 2 debat antar capres, 1 kali debat antar cawapres, nggak ada capresnya, 2 kali barengan. Nah sekarang diubah, kelima-limanya semuanya jadi debat capres cawapres. Ini fasilitas lagi, karpet merah lagi ya, yang disediakan oleh KPU untuk sang putra mahkota Pangeran Solo, anak raja. Baru kemarin kita lihat bagaimana MK memberikan karpet merah ya. Sampai aturan saja bisa diubah gitu, padahal bukan kewenangannya. Yang berhak mengubah kewenangan itu adalah DPR, karena DPR lah pembuat aturan, pembuat undang-undang bersama pemerintah. Ini tiba-tiba truk aja yudikatif. Tapi apa yang terjadi? Ya sudahlah, untuk memenuhi untuk meredam kemarahan publik, dibikinlah MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya memutuskan Paman Usman melakukan pelanggaran berat, pelanggaran etik berat. Jadi diturunkan dari Ketua KPK. Bung, kalau melanggar etika berat itu dipecat dengan tidak hormat. Jadi diada-adakan aja terus. Aturan yang baru dibenarkan, kemudian yang salahnya diredam seolah-olah gitu ya, dipecat dari, tapi kan tetap bagian dari MK. Ini dagelan demi dagelan terjadi. Karena dagelan maka kita harus tertawakan ya. Kita tertawakan saja. Ini sebuah kisah untuk kita ceritakan nanti pada anak cucu kita, bagaimana sebuah negara bernama Indonesia dengan umat muslim terbesar di dunia ternyata dikelola secara ugal-ugalan, secara penuh lelucon gitu. Leluconnya sayangnya nggak lucu, tapi nggak apa-apa lah, kita ketawain aja lah gitu ya.